Ini juga bangunannya corannya sangat kokoh. Bahkan ini beko juga gak kuat. Gak kuat ya Om ya. Banyak gigi beko yang patah karena emang ini bangunan Belanda, emang benar-benar kokoh kuat. Benar-benar kokoh kuat gitu. Ya Om ya, Iya. sangat disayangkan. Sangat disayangkannya karena Belum banyak orang yang tahu. belum banyak orang yang tahu. Terus selain itu juga sangat disayangkannya aset wilayah kita ini itu dihancurkan gitu sama pegawai-pegawai desanya gitu. Padahal ini suatu ini ya Om ya, suatu apa ya disebutnya? Kenangan biar anak nanti bisa melihat. Suatu kenang-kenangan, suatu aset lah gitu untuk kampung kita. Tapi ya begitu, ya namanya juga orang gunung gitu, jadi main bongkar-bongkar aja. Ya begini ya Om ya. Ini emang dulunya banyak bangunan-bangunan Belanda. Gak bisa dilihat, gak bisa diresapi oleh kita-kita. Ya makanya ya saya tolonglah untuk pejabat-pejabat yang ada di Desa Jonggol, untuk pejabat-pejabat yang ada di khususnya di kampung saya, lestarikanlah aset-aset wilayah. Jangan sampai nanti gunung-gunung dibongkar gitu ya, apa curug-curug alam dirusak gitu ya, karena jadi perusak. Nah begitu sayangnya gitu. Ini sebenarnya konten ini itu sekaligus menyindir sih. Menyindir di perdesaan lah. Jadi gini gitu, kita nggak bisa ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpul, mekar. Wis. Halo Om Idam. Wis, halo juga Bang Adin dong. Gimana kabarnya semua pada sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sekarang oke, sahabat Sunyi Malam. Saya sudah bersama Om Idam ya, yang dimana ini sih di kediaman beliau juga. Kita ingin melakukan suatu obrol-obrol dulu ya. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Bang Andin ya, yang dimana ini sosok pria tampan dari Korea. Oke, mantap. Oke, sekarang sahabat Sunyi Malam, AKD ingin mengadakan sesuatu yang dimana kita akan ekspor ya Om ya. Kita akan ekspor, intinya ekspor ini itu ingin menunjukkan sesuatu yang dimana ini sesuatu yang sangat berharga sih Om ya. Yang sangat wow. Sangat best lah gitu ya. Jadi ini semacam aset wilayah kita ya, aset wilayah kita. Jadi ini bukan ekspor horor ya sahabat. Jadi kita akan memperkenalkan lingkungan kita ya Om ya. Ingin memperkenalkan suatu aset yang dimana ini sangat berharga sih, jelas berharga ya. Kenapa? Karena ini itu peninggalan ya, jelas berharganya peninggalan yang dimana peninggalan ini itu sangat bersejarah ya. Sangat bersejarah. Ini mohon maaf ya Bang Andin, ngobrol dulu sama Om Idam karena dia kan lebih tua dari kita ya. Lebih tua dari kita ngobrolnya ke Om Idam dulu gitu. Master ya. Om Mamae kayak Mokar ya. Jadi Om Idam ini salah satu abang-abangan saya ya, yang saya kagumi karena beliau yang dimana beliau ini itu bisa dikategorikan selain abang-abangan saya, beliau juga ingin menceritakan gitu ya, ingin menceritakan tentang kawasan wilayah Kampung Likoko ini gitu ya, karena beliau itu seangkatan lah dengan abang saya gitu. Jadi bagaimanapun ini abang-abangan saya juga gitu. Mohon maaf ya ngaku-ngaku. Jadi saya akan memberikan suatu pertanyaan benar atau tidaknya gitu ya, karena saya juga sering meneliti loh Om, meneliti tentang daerah saya ini ya, kampung saya ini gitu. Jadi pengamat. Jadi pengamat karena pemuda seperti saya ini itu langka loh. Iya, langka. Jadi di kampung AKD ini ya sahabat, ada sesuatu aset yang begitu berharga, yaitu jembatan Belanda. Jadi saya juga pernah ngobrol sih Om sama ayah Om Idam ya. Pernah ngobrol, sempat ngobrol, cuman secara
empat mata gitu. Empat ada dari hati cinta. dari hati ke hati. Oke. Ada cinta di antara kita. Jadi untuk obrolan dipublikasikannya ya, saya memanggil Om Idam ini ya, saya meminta bantuan Om Idam ini karena kenapa? Karena ayah beliau kurang apa ya intinya, kurang mau lah kalau dipublikasikan gitu, karena kan itu orang tua zaman dulu itu kan kalau kena kamera agak sedikit malu, agak sedikit malu. Jadi kita langsung Ambil yang muda aja. Gitu. Jadi Om Idam waktu jembatan Belanda itu jujur nih ya, Iya. pernah ngalamin atau enggak? Kalau dibilang ngalamin kayaknya enggak, soalnya Enggak. saya masih kecil. Masih kecil ya. Cuma saya sering ngedengar dari orang-orang zaman dulu kayak nenek-nenek kayak itu. Hmm. Kalau ngedengar sering, Sering, tapi ya. kalau ngalamin kagak. Jadi aset wilayah kita ini itu dulunya itu emang benar ya. Emang Jadi, benar ada. Emang benar ada gitu. Jadi ini itu sangat berharga, cuman sayangnya itu dibongkar ya Om ya. Dibongkar gitu. Aduh parah sekali ya pejabat Ya, wilayah parah. kita. Parah sekali. Jadi Om Idam pas waktu di tahun berapa tuh pernah dengar cerita itu? Ya kurang lebih dari umur 12 atau 15 tahunan lah. Oh. Pernah dengar itu usia 12 tahun ya. Sama 15 tahun. Karena kan sekarang udah redup ya cerita itu ya. Bahkan bangunan-bangunan juga udah dihancurin sama Beko. Jadi bocah-bocah zaman sekarang ya Om ya, ponakan-ponakan saya nih, kan saya ajak tuh ke tempat itu ya. Iya. Dia malah nanya itu tempat apaan Kang gitu ya. Ya karena nggak ada Ya nggak ada bentuknya, nggak ada bentuk, udah hancur. dan nggak ada yang nyeritain gitu, nyeritain sejarah itu. Jadi kita sekaligus memperkenalkan ya wilayah kita kepada sahabat Semimalang, sekaligus untuk flashback lah, kita flashback tentang warisan kita ini gitu. Jadi untuk tanggapan Om Idam nih buat pejabat kita tentang penghancuran itu jembatan Belanda itu gimana? Ya kalau saya sih kecewa, udah pasti kecewa sih. Jadi kan itu peninggalan Belanda. Jadi aturan anak-anak zaman sekarang bisa melihat, bisa foto-foto atau gimana lah. Ya kalau misalkan udah nggak ada bentuknya ya mau foto apa lagi? Cuman ada sisa-sisanya doang. Jembatannya juga udah nggak ada, bangunan-bangunannya juga udah nggak ada. Udah nggak ada gitu ya. Jadi sayangnya pemerintah kita ini itu tidak bisa menjaga warisan gitu ya. Padahal itu suatu aset yang berharga gitu. Kita ngobrol aja sama Om Andi. Untuk Bang Andi, perasaan Bang Andi itu terhadap aset kita yang dibongkar gimana? Sama nggak seperti kita? Sama kecewa. Ini jangan ikut-ikutan ya. Ini jujur kecewa ya sama. Oke. Jadi ini sekaligus sebenarnya ini konten sekaligus nyindir sih Om, nyindir buat pejabat-pejabat yang ada di wilayah kita. Karena kenapa? Ya karena suatu warisan yang dimana kita harus dijaga ya, ini malah dibongkar dan hanya ada ya serpihannya saja, butiran debu lah kalau cek lagu mah. Jadi saya sama Om Idam sama juga Bang Andin ingin mengadakan ekspor ya tentang petilasan jembatan Belanda gitu yang masih ada. Cuman sekarang yang masih ada itu cuman fondasi tihannya ya, fondasi tihannya. Dan untuk cerita pentingnya ya yang perlu sahabat simak. Jadi saya pernah dengar ya Om ya, pernah dengar dari orang tua saya, dari orang tua Om Idam, dari seluruh orang tua lah yang ada di Kampung Kopi ini, bahwasannya dulu itu pesawahan yang ada fondasinya itu kayak katanya danau ya. Dan di situ itu saya dengar cerita itu ya, menyimak cerita itu pembuangan mayat ya, pembuangan mayat. Jadi saya juga sih agak bingung ya, agak bingungnya karena bingung juga nggak ngalamin. Nggak ngalamin gitu. Cuman
dengar-dengar dari orang Nah, tua. jadi bingungnya gini loh Om. Itu kan dulunya katanya kali ya, danau gitu. Tapi kok sekarang bisa airnya itu bisa gak ada gitu ya? Yang belok arah. Belok arah ya? Kali ini di belok arah. Bisa jadi faktor kayak gitu juga ya. Bisa bisa dimasuk akal kan. Tapi ada cerita mistis dari salah satu tokoh ya yang sudah almarhum. Saya dengar dari beliau. Katanya sih ya, kata beliau ini ya, kata almarhum. Danaunya itu dialihin itu katanya menggunakan suatu metode tawasul katanya gitu ya, karena kan ya masuk akal juga ya, karena itu tempat jin juga ya. Kalau danau-danau itu tempat jin gitu. Jadi mengadakan tawasul, habis ngadain tawasul itu airnya itu baru bisa dibelokin gitu. Om Idam pernah dengar nggak? Belum ya? Belum. Jadi nggak terlalu mendalami ya. Jadi oke ya sahabat Sunyi Malam, saya dan juga Om Idam dan juga Bang Andin ingin mengadakan ekspor tentang situs sejarah ya. Situs sejarah Jembatan Belanda ya. Tetap pantengin terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut aja. Mekar. Oke, sok lanjut. Oke ya, sahabat Sunyi Malam, AKD sudah sampai ke TKP bersama Bang Andin dan juga Bang Idam. Apa nama channel YouTube teh? AJM ya, jangan lupa ya. Jadi yang istilahnya ini sedulur lah. Jadi saya kenapa bertiga ya, karena ini bukan suatu ekspor tentang hal gaib, bukan. Tapi ini untuk memperkenalkan ataupun istilahnya menyampaikan suatu apa ya Om? Kebenaran. Karena di wilayah AKD ini itu ya masih lumayan ini ya Om ya, masih lumayan angker dan juga banyak tempat-tempat yang belum orang tahu gitu. Karena di kampung AKD ini itu salah satu tempat bisa dibilang dikategorikan tempat berkumpulnya para Belanda gitu, termasuk ini bangunan-bangunannya gitu. Ini petilasannya ya yang tadi AKD sampaikan di awal video. Jadi ini petilasannya ya Om ya. Jadi saya tidak hoak ya, di kampung saya itu ada petilasan Belanda itu. Saya tidak hoak, ini benar, karena saya juga membawa istilahnya anak-anak dari saksi-saksi petilasan ini gitu. Karena ibu-ibu kita juga dulu ya Om ya, pernah cerita gitu. Jadi ibu Om sama ibu saya itu ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Jadi kita telusuri Om ya, telusuri ke sini ya. Jadi tuh ini juga bangunannya corannya sangat kokoh. Bahkan ini beko juga gak kuat ya Om ya. Banyak gigi beko yang patah karena emang ini bangunan Belanda, emang benar-benar kokoh kuat. Benar-benar kokoh kuat gitu. Jadi sahabat Sunyi Malam, kalau ingin main gitu ya ke lokasi AKD, silahkan ya, karena ini sangat disayangkan sih ya Om ya. Sangat disayangkannya karena belum banyak orang yang tahu. Terus selain itu juga sangat disayangkannya aset wilayah kita ini itu dihancurkan gitu sama pegawai-pegawai desanya gitu. Padahal ini suatu ini ya Om ya, suatu apa ya disebutnya, biar anak nanti bisa melihat, suatu kenang-kenangan, suatu aset lah gitu untuk kampung kita. Tapi ya begitu ya, namanya juga orang gunung gitu, jadi main bongkar-bongkar aja. Ya begini ya Om ya. Ini emang dulunya banyak bangunan-bangunan Belanda. Iya, padahal aduh sayangnya gitu ya. Jadi seperti yang AKD jelaskan, bahwasannya ini itu tihangnya ya Om ya. Tihangnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya sih tihang awalnya itu di sana, di atas banget. Di atas banget, mana di atas.
dekat Cirian Pekting. Di atas banget, di atas itu ya, di atas perbukitan. Nah, ini jadi ini tiang akhir ya, bisa dibilang ya Om ya. Iya. Bisa dibilang tiang akhir. Jadi ada lagi nih tiang jembatan yang keduanya. Om Idam, kalau kita buy one gimana nih? Berani gak kalau kesini? Nggak berani. Aduh. Jadi sayangnya itu ya Om ya. Jadi aset wilayah kita ini itu dihancurkan sama orang-orang yang bertanggung jawab. Yang serakah lah. Bisa kita lihat ini adalah tugunya juga. Tubuhnya juga ya Om ya. Kan ini dulu juga ada jembatan sih, pembangunan jembatan. Jadi untuk anak-anak sekarang ya nggak bakalan pada tahu. Soalnya dihancurin. Udah dihancurin. Peninggalan Belanda. Jadi ini, aduh, sayang banget ya Om ya. Sayang banget karena, aduh. Ini warisan sih sebenarnya. Kenangan doang, nggak bisa dilihat sama anak-anak sekarang. Iya. Om waktu dulu jembatan gantung ini dulu pernah ngalamin nggak? Kalau ngalamin kayaknya kagak, soalnya saya masih bocah. Saya juga tahu dari kayak nenek-nenek, dari kakek. Iya. Kalau ngalamin mah belum pernah. Saya juga apa ya jauh lah kalau saya mah, apalagi saya jauh gitu. Jadi ya gitu sayangnya gitu. Padahal ini aset wilayah, cuman dibongkar sama pribumi yang serakah lah gitu. Gak tahu tuh. Gak tahu ininya siapa orang-orangnya. Proses pembongkaran jembatannya bisa diinin 20 tahunan yang lalu lah. 20 tahun yang lalu ya Om ya. Jembatannya. Jadi tuh cuman kenangannya aja ya. Gak bisa dilihat, gak bisa diresapi oleh kita-kita. Ya makanya ya saya tolonglah untuk pejabat-pejabat yang ada di Desa Jonggol, untuk pejabat-pejabat yang ada di khususnya di kampung saya, lestarikanlah aset-aset wilayah. Jangan sampai nanti gunung-gunung dibongkar gitu ya, apa curug-curug alam dirusak gitu ya, karena jadi perusak. Nah begitu sayangnya gitu. Ini sebenarnya konten ini itu sekaligus menyindir sih. Menyindir di perdesaan lah. Jadi gini gitu, kita nggak bisa ngerasain gitu. Oke. Jadi ini tiang kedua ya Om ya. Iya. Tiang kedua, dan untuk tiang akhir ya, tiang awal gitu. Kita harus melintas dulu ke sono. Ya di sana sih saya mohon maaf ya sahabat gak bisa ke sana karena ini Om, takut Om. Takutnya itu kan perbukitan banget, jadi gak bisa nanjak. Soalnya tadi siang saya periksa. Tadi siang saya periksa dan benar-benar gak bisa dilewatin karena banyak sekali pohon-pohon gitu. Pohon-pohon yang jadi gitu, takut ada ular, apalagi ini habis hujan ya sahabat, tuh basah, masih basah ininya juga. Jadi kalau suasana siangnya, sorenya seperti yang di video ini ya. Dan di suasana malamnya ya seperti ini, seperti begini nih gitu. Nah, oke, mantap ya. Mungkin untuk segi eksistensi menurut pendapat Om Idam ini gimana? Segi dari eksistensi ada apa enggak? Gak bisa sebutin ya. Karena kampung sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih apa ya,
ada lah sedikit-sedikit, cuman nggak apa ya, nggak mekar itu, nggak terlalu ganas. Mungkin De Andin mau buy one sama AKD? Hah? Mau buy one nggak sama AKD ntar? Enggak, oke. Karena ini masih kampung ya. Nanti kita buy one-nya di luar-luar kampung. Ya takutnya kalau kita ngadain ekspor di kampung, takutnya dibilang mencemarkan nama baik kampung gitu. Karena di kampung kita ini itu pendidikannya kurang ya, jadi selalu salah paham dalam mencerna. Oke, ayo kita ke sini ya Om ya. Nah, jadi di situ gunung ya. Ini wilayah AKD ini itu masih asri ya. Bukan asri orang gitu. Ini asri itu dalam arti kata indah ya. Bukan indah orang gitu. Indah pemandangan, jangan salah mengartikan ya. Ini ada Aduh. Ya, aduh, kita duduk dulu kali di batu, Om. ya, nyantai-nyantai dulu aja. Nyantai-nyantai dulu ya, yuk. Ya oke, sahabat Sunyi Malam, hanya segitu saja ya ekspor dari AKD, pengenalan kampung AKD, bahwa kampung AKD ini itu punya aset yang sangat aset cerita yang sangat mekar ya Om ya. Kampung kecil, kampung sejuta cerita. Nah, mekar itu kata-kata saya sebenarnya. Tapi oke, mantap lah Om Idam, oke. Aduh. Jadi ini itu seperti yang akan dijelaskan, ini itu suatu danau ya dulunya itu, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi pesawahan. Ini berkat pejuang-pejuang dari kampung AKD ya. Dari istilahnya sepuh-sepuh kita ya Om ya. Sepuh-sepuh kita itu tokoh-tokoh yang wow lah gitu ya, memperjuangkan kampung Lewi Kopo ini gitu. Jadi kita akhiri aja ya Om ya. Sekian dari saya ya untuk pengenalan kampung Lewi Kopo gitu ya, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur. Ingat, yang mau buy one ya silahkan ditunggu, gratis, nggak ada pungut-pungutan gitu. Dan yang untuk tidak percaya ya itu tadi, ayo kita buy one ya. Ini maksudnya buy one bukan kita untuk bertentangan, tapi untuk saling melengkapi gitu. Jadi Om Idam mau promosi apa nih? Promosi nomor WA atau apa? Ntar aja. Atau De Andin mau apa? De Andin promosi apa? Enggak. Enggak. Oke, siap lah. Oke, segitu saja dari AKD ya. Bila ada salah kata-kata mohon dimaafkan, karena AKD itu manusia, bukan satria bajaringan ya yang selalu benar. Untuk malam ini kita akhiri ya Om ya. Walakuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mekar. Oke, sip.